Halo Sobat Aviasi, tahukah Sobat, sejak tanggal 20 Maret tahun 2024, Bandara Singkawang dengan panjang landasan pacu 2000 dikali 30 meter telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun, Bandara Megah dengan kode SKJ hingga kini tidak menunjukkan satupun aktivitas penerbangan, baik penerbangan sipil berjadwal maupun tidak. Jadi, sebenarnya bagaimana nasib bandara ini ke depannya? Mari kita bersama untuk menguak sisi lain kenyataan dari Bandara Singkawang. Bandara Singkawang adalah bandara pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang dibangun langsung untuk mengakomodir pesawat narrow-body seperti Airbus A320. Bukan tanpa alasan, bandara ini langsung difasilitasi runway sepanjang 2000 dikali 30 meter dengan proyeksi utama untuk angkutan penerbangan sipil di musim Imlek. Bayangkan saja, selama pergelaran Imlek dan Cap Gomeh tahun 2024, tercatat lebih dari 1,6 juta wisatawan berkunjung ke Singkawang dengan nilai peredaran uang mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Mari kita hitung saja bersama. Pesawat Airbus A320 dengan 150 penumpang, maka pergerakan penumpang selama musim Imlek dan Cap Gomeh untuk 1,6 juta wisatawan di tahun 2024 tersebut, artinya bandara ini dapat mengakomodir 30 pergerakan pesawat setiap harinya. Sebuah angka yang sangat fantastis bagi sebuah bandara yang baru saja dibangun. Tapi, apakah realitanya akan demikian? Mengingat untuk Airbus A320, agar bisa melakukan maximum take-off weight atau MTOW, maka runway minimal adalah harus sepanjang 2190 dikali 30 meter. Jika tidak, maka maskapai akan mempertimbangkan kembali penggunaan pesawat bermesin jet tipe lain, dan yang lebih memungkinkan adalah penggunaan pesawat bermesin turbo propeller. Bandara Singkawang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, sehingga memang dalam pengerjaan bandara ini menjadi lebih cepat daripada bandara-bandara lain di Indonesia, yakni 272 miliar dari dana APBN dan 155 miliar dari sektor swasta. Kalaulah alasan utama tertundanya penerbangan komersil berjadwal di bandara ini dikarenakan masih menunggu surat izin operasi, maka kita pastikan dan kita tinggal menunggu saja jadwalnya yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia. Namun di sisi lain, jalan dari dan menuju ke Bandara Singkawang sampai saat ini masih belum rampung pengerjaannya. Nampaknya pemerintah Kota Singkawang harus lebih bekerja keras dalam mewujudkan konektivitas kota dan bandara, karena saat ini akses menuju ke Bandara Singkawang masih berupa jalan tanah dengan perkembangan jembatan-jembatannya sudah mulai dicor atau menggunakan box culvert. Kalaulah kita taruh keberadaan Bandara Singkawang untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di Bandar Udara Supadio, agaknya cukup berlebihan. Walaupun memang di masa depan, Bandara Supadio tidak bisa lagi dikembangkan karena keterbatasan lahan. Namun di sisi lain, wacana pembangunan jalan tol Pontianak Mempawah yang terbagi menjadi seksi 1 Batu Layang Pinyuh sepanjang 37,6 km dan seksi 2 Pinyuh Kijing sepanjang 31,83 km. Nampaknya semakin masuk akal untuk pengembangannya dilakukan hingga ke Singkawang, yang nantinya
perjalanan darat dari Pontianak menuju Singkawang dari 4 jam hanya menjadi 1 jam perjalanan saja. Sebenarnya, pembangunan Bandara Singkawang tidak bisa dilihat dari segi kebermanfaatan bagi wilayah Sambas Raya saja, seperti Singkawang, Sambas, dan juga Bengkayang. Perlu dicatat, terkait pertumbuhan industri besar-besaran di wilayah utara Kalbar, seperti kawasan industri di Singkawang dan Mempawah, menjadi angin segar baru bagi bandara ini. Nyatanya, saat ini sudah ada pelabuhan Kijing yang bertaraf internasional dengan kawasan penyokong untuk industri utama seperti alumina dan juga minyak kelapa sawit. Tentu saja, jarak dari Bandara Singkawang ke kawasan industri Kijing lebih dekat daripada harus jauh bermacet-macetan jika menggunakan Bandara Supadio. Jadi intinya, Bandara Singkawang tidak akan beroperasi melayani penerbangan sipil terjadwal di tahun 2024. Pemerintah Kota Singkawang harus lebih giat lagi dalam menyelesaikan semua tahapan dan fasilitas yang ada, khususnya fasilitas pendukung seperti akses jalan, penginapan, tujuan wisata, human resource, interkonektivitas moda transportasi, dan juga event berskala internasional sebagai bagian dari strategi untuk menjadikan Singkawang sebagai kota tujuan terbaik bagi siapapun yang datang ke kota ini. Salam Sobat Aviasi Indonesia.